silahkan. Saya tunggu. Less than 5 minutes. Ya, kuliah kita harus kuliah interaktif nih, harus dinamis. Apa sih yang ilmiah? Silahkan kalian chat, saya akan baca chatnya. Oke, saya akan stop share dulu, saya biar bisa baca chat kalian. Silahkan. Apa sih ilmiah itu? Mungkin tulisan ilmiah itu apa? Yang tidak ilmiah itu yang bagaimana? Silahkan. Saya akan baca. Ya. Oke. Ya. Ciri-cirinya apa saja kalau ilmiah itu diantaranya? Ya. Oke. Objektif. Berbahasa baku, strukturnya sistematis. Sistematis dan sesuai kaidah penulisan. Pengetahuan objektif dan sistematis. Oke, ya terima kasih. Sekarang coba teman-teman pernah baca novel enggak? Ya, novel itu ilmiah atau bukan? Oke, buku pelajaran, buku diktat pelajaran, itu ilmiah atau bukan? Oke, ilmiah atau bukan? Hah? Kok ilmiah? Ilmiah. Jangan manggut-manggut aja atau geleng-geleng, saya bingung. Oke, ilmiah. Menurut kalian apa yang paling membedakan antara novel dan pelajaran, buku pelajaran? Oh, kalau novel tidak membosankan, Bu. Kalau pelajaran membosankan, jangan jawab seperti itu. Apa yang membedakan? Oke. Apa yang membedakan? Sebenarnya sudah kalian jawab. Menggunakan kata-kata, penggunaan kata-kata, gaya Bahasanya bahasa. baku dan tidak baku. Oke, bahasanya baku dan tidak baku. Oke, selain itu apa? Objektif. Apa? Terdaftar, ini yang saya tunggu. Terdapat daftar pustaka. Ya, di novel mungkin ada yang menulis referensi, tapi nggak banyak. Ya, tapi kalau buku ilmiah itu pasti itu referensi yang menjadi acuannya, karena disusun berdasarkan referensi yang jelas. Jadi kalau yang non fiksi, yang fiksi itu biasanya acuannya adalah karangan imajinasi. Tapi kalau yang non fiksi, yang ilmiah itu dasarnya adalah literatur. Makanya yang menurut saya yang paling ya selain misalnya sistematikanya, struktur bahasanya ya, itu yang terpenting adalah ini daftar pustaka referensinya, Mas. Maaf. Ya. Jadi referensi ya, referensi. Nah, referensi itu kan didasarkan kepada publikasi, pada tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan, ya kan? Dan publikasi yang bisa dijadikan rujukan dari tulisan ilmiah itu ya tentu saja harus publikasi ilmiah juga, ya. Jadi scientific writing atau scientific publication. Nah, scientific publication itu macam-macam, oke. Oleh karena itu saya coba ini share. Apa sih scientific publication itu? Ya, masuk pada pembahasan kita kali ini. Apa sih scientific publication? Nah, ini ya coba dibaca. Ada yang bisa bantu saya baca
Intan Hoirunisa, coba tolong bacakan slide saya. What is scientific publication? Halo Intan. Bisa bacakan slide saya? Kelihatan kan slide saya? Intan? Intan di mana ini Intan? Intan Hoirunisa? Ada ya Intan Hoirunisa? Halo Intan? Kok nggak jawab Intan ini? Soalnya off cam. Halo Intan? Wah ini saya remove ya. Saya remove ya. Intan kayaknya nggak hadir deh. Halo Intan? Oke, saya remove. Baik, selanjutnya. Mau tidur. Umi ngajar. Oke, Sadam Kolbi. Ayo Sadam, tolong bacakan slide saya. What is scientific publication? Scientific publication means document, poster, manuscript, abstract, or the like of a scientific or medical nature, which include any data result of any clinical trial or any other information regarding or relate to the licensed product. To the licensed product. Oke, to the licensed product. Oke, Ikrimah Sauki bisa bantu menjelaskan maksudnya apa itu? Scientific publications mean documents, posters, manuscript, abstract, or the like of a scientific or medical nature which include any data results of any clinical trial or any other information regarding or related to the licensed product. Oke, Ikrimah Sauki. Halo, izin. Ya, silakan. Izin untuk menjelaskan. Ya. Publikasi secara sains adalah bermaksud dokumen, poster, manuskrip, abstrak atau seperti saintifik atau medical secara alam, yang dimana di dalamnya ada data hasil dari percobaan klinik atau dari informasi yang bersambungan dengan produk secara lisensi. Oke, yang lain ada bisa yang menjelaskan lebih lugas. Hifni Widaryanto, Hifni. Halo Hifni. Ibu. Oke, coba bisa jelasin nggak? Maksudnya ini scientific publication itu maksudnya publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan scientific publication? Mungkin sama seperti Mas Ikrimah ya Bu, soalnya saya juga mentranslate ke HP saya. Iya. Juga kurang paham kalau bahasa Inggris Ibu. Oke, harus belajar ya. Iya Ibu, siap. Ini generasi apa sekarang kalian kan generasi alfa mungkin ya. Sekarang itu harus paham nih. Kalian lahir di era global, jadi harus English familiar gitu. Harus paham dengan bahasa Inggris. Oke, scientific publications atau publikasi ilmiah itu berarti maksudnya adalah dokumen, bisa poster, bisa manuskrip, bisa abstrak, atau sejenisnya yang merupakan hasil dari penelitian ilmiah atau berisi dari penelitian bersifat medis yang diantaranya berisi data, hasil, atau clinical trial, ya penelitian bersifat klinis, dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan produk-produk yang berlisensi. Jadi sebenarnya secara umum publikasi ilmiah itu ya bisa formatnya bisa macam-macam. Kalau di sini disebutkan dokumen ya, dokumen itu kan bisa surat ya, dokumen itu bisa berisi kebijakan misalnya, berisi poster. Manuskrip ini bisa berupa artikel atau abstrak ya, dan sejenisnya yang itu dihasilkan dari proses-proses ilmiah seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Ciri-ciri ilmiah itu bagaimana? Harus secara sistematis, berdasarkan data yang valid, ada uji
uji empiris mungkin, atau uji statistik, atau uji kualitatif dan lain sebagainya, disertai dengan argumentasi dan referensi yang juga ilmiah. Nah, jadi udah jelas ya. Jadi apapun itu bentuknya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya jenis-jenis dari scientific publication. Jadi jenis-jenis dari publikasi ilmiah. Nah, ini scientific article published in scientific journal. Jadi artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah banyak sekali ya. Di FKM itu ada IKESMA, nanti saya coba bukakan. Atau itu paten. Paten itu hak paten, ingat ya paten ya, ada hak paten. Ada hak paten yang sesuai dengan subjek-subjek yang telah ditentukan. Contohnya misalnya biological patent atau chemical patent atau hak paten terhadap produk tertentu itu juga adalah ilmiah ya, publikasi ilmiah. Atau buku ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada buku ajar ya, buku hasil penelitian ilmiah. Jadi kadang kan ada tesis yang dibukukan, skripsi yang dibukukan, itu adalah buku ilmiah, itu adalah salah satu bentuk publikasi ilmiah. Terus edited volume itu bisa berupa buku. Jadi buku yang berisi dari tulisan berbagai author, dari beberapa penulis. Ya, jadi beberapa penulis bikin satu buku, dikompilasi, akhirnya disusun menjadi sebuah buku. Jadi ini edited volume, bisa seperti itu ya. Terus presentasi, ya, presentasi slide kita dalam conference, ya, dalam international conference, dalam seminar, ya, dalam seminar nasional, seminar internasional, itu slide kita itu juga merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah. Karena tujuannya kan kita mempublikasikan, diseminasi, ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan, menyebarkan apa yang telah kita lakukan, ya. Gitu. Jadi presentasi itu juga ini. Terus government report. Nah, ini government report kayak laporan pemerintah, misalnya Riskesdas ya, riset kesehatan dasar, atau SDKI, atau hasil BPS itu juga hasil survei. Nah, itu juga bagian dari government report, itu juga termasuk publikasi ilmiah karena mereka menyusunnya juga menggunakan metode-metode ilmiah. Ya, kayak statistik itu kan, samplingnya, surveinya, tekniknya, itu juga menggunakan metode ilmiah. Atau ini juga ada ya, scientific publication on the World Wide Web. Jadi bisa jadi ada publikasi artikel yang itu tidak berupa jurnal, tapi itu di website misalnya. Dan itu tulisannya tidak didasarkan kepada data-data ilmiah, yaitu bisa disebut juga scientific publications. Book, nah ini book, technical report, pamphlet, working paper, nah ini juga publikasi ilmiah. Nah, ini disebutkan tadi ada website ya, website, ada artikel di situ yang ditulis itu kalau ditulis berdasarkan data-data ilmiah ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, didukung dengan referensi, maka itu termasuk dalam publikasi ilmiah. Lantas apakah semua yang ada di website itu ilmiah? Kalau yang di blog, misalnya blog, ilmiah enggak? Tahu kan ya blog ya, blogger. Ya sekarang mungkin sudah mulai turun ya trennya, tapi blogger, blog itu dulu itu ada WordPress misalnya. Kenal kan kalian WordPress? Tahu ya? Itu ilmiah enggak? Bukan, Ibu. Bukan. Bukan, Ibu. Kenapa? Kenapa? Karena referensinya itu tidak jelas, Ibu, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Apa bedanya dengan ini website misalnya, World Wide Web? Kalau World Wide Web ini sepertinya dari situs resminya, Ibu. Misalkan dari Kemendikbud seperti itu ada situs resminya, jadi itu dapat dipercaya seperti itu, Ibu. Oke.
bagaimana misalnya ada orang yang mereka melakukan penelitian dan dia penelitiannya itu dia publikasikan di blognya, apakah itu bisa masuk nggak publikasi ilmiah? Gimana? Masuk ilmiah nggak itu tulisannya? Misalnya nih saya peneliti ya, tapi saya tidak mampu membayar website yang berbayar, jadi saya publikasi tulisan saya di blog misalnya. Itu termasuk ilmiah apa enggak ya? Ayo, gimana? Gimana pendapat kalian? Ilmiah enggak ya? Nggak ada yang jawab. Silakan, nggak salah kok. Sepertinya ilmiah, Ibu. Ilmiah. Kenapa? Katanya tadi nggak ilmiah. Dilihat dari karyanya itu, Ibu. Oke. Kan, iya, iya. Oke. Memang pada umumnya, Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya kasih feedback, mungkin yang lain bisa kasih pendapat. Kalau blog gimana? Kasusnya misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana menurut kalian? Menurut saya ilmiah, Ibu, tapi kayaknya kurang dipercaya seperti itu. Oke, ilmiah tapi kurang dipercaya. Ya. Ya, baik. Sudah? Ya. Memang secara umum, jadi tempat itu menentukan ya, tempat di mana kita publikasi itu juga menentukan bagaimana orang lain menilai apakah tulisan kita itu ilmiah atau tidak. Karena memang secara umum untuk blog itu kan biasanya berupa tulisan populer ya, bisa hayal, bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa ilmiah dan tidak ilmiah. Jadi ketika misalnya blog itu berisi tulisan ilmiah, maka orang masih akan bertanya-tanya apakah artikel itu ilmiah atau tidak, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, karena kayak misalnya berita-berita hoax itu yang beredar itu kan seringkali ditulis menurut ini, menurut dokter ini, itu seolah-olah terkesan bahwa itu tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan tapi ternyata ilmiah. Jadi memang bisa jadi konten blog itu adalah ilmiah, tulisan ilmiah, tapi karena tempatnya itu adalah di blog sehingga seringkali dipertanyakan, gitu ya, dipertanyakan apakah dia masih ilmiah atau tidak. Dan memang sebaiknya ya memang kalau blog masih belum masuk dalam kategori publikasi ilmiah ya, gitu. Walaupun kontennya mungkin ilmiah, tapi kan nggak mesti ya, nggak konsisten karena sebagian besar memang tidak ilmiah. Baik, teman-teman, terkait, kita ada berapa mahasiswa? Ada berapa mahasiswa? Ada 43. Ya. Oke, ada 43. Nah, sekarang saya coba akan break room menjadi 4 kelompok, yang itu nantinya teman-teman akan melakukan untuk pertemuan yang akan datang ya, untuk melakukan presentasi, mempraktekkan terkait dengan materi etika presentasi. Jadi presentasi yang baik itu bagaimana, gitu ya. Sebentar. Nah, terkait dengan itu, saya harapkan ada 4 kelompok ini. Yang dua adalah membahas tentang type of scientific publications yang sudah saya list di sini, atau kalian bisa mencari hal lain.
apa saja sih jenis-jenis dari publikasi ilmiah. Jadi kelompok 1, kelompok 2, silahkan kalian melis jenis-jenis publikasi ilmiah dan kemudian kalian berikan contohnya. Gitu, contohnya bisa misalnya kalian screenshot ya, oh artikel jurnal tuh kayak gini, oh kebijakan, hasil kebijakan pemerintah misalnya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi dikasih pengertiannya, terus dikasih contohnya. Jadi 2 kelompok menjelaskan tentang itu. Terus kelompok 3 dan 4 adalah menjelaskan tentang etika presentasi dan bagaimana presentasi yang baik. Kalian bisa kasih contoh misalnya presentasi yang baik gimana, presentasi yang buruk bagaimana, terus tips-tipsnya bagaimana. Jadi itu ya, minggu depan saya harapkan 4 kelompok ini ya menjelaskan sesuai dengan tema yang saya sampaikan barusan. Nah, sekarang akan saya break room. Break room ini silahkan kelompok 4 kelompok ini berdiskusi. Jadi berdiskusi, kalian boleh search, boleh googling ya, kira-kira apa yang untuk dipersiapkan untuk minggu depan. Jadi minggu depan kalian sudah susun PPT-nya dan tinggal presentasi. Nanti kalau waktunya cukup, saya harapkan semuanya bisa presentasi, tapi kalau misalnya tidak cukup, maka mungkin akan saya pilih random 2 kelompok, perwakilan dari kelompok 1 atau 2, perwakilan dari kelompok 3 atau 4 gitu ya. Baik, dan kalau kalian mau share screen dalam diskusi breakout room itu silahkan, ini semuanya sudah saya set bisa sharing. Sekarang saya akan break room menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke, ya silahkan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing.